Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara masalah warga 62 kaum muslimin, terkhusus kaum muslimin, ini banyak sekali yang memiliki keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh, kemudian juga melakukan perkara amaliyah-amaliyah yang aneh-aneh kaum muslimin. Dulu pernah viral video di mana ada jamaah haji yang mereka sa'i sambil menyanyikan lagu Yalal Waton, Yalal Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Hubul Waton, minal iman, Walatun, minal iman, Ihadu, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubul Waton, minal iman. Nah, kaum muslimin yang seperti ini tidak bisa mengelak lagi. Ini jamaah asal negeri 62 kaum muslimin. Dan berasal dari mana mereka ini? Maksudnya ormas mana ya? Ini juga nggak perlu dipertanyakan lagi kaum muslimin. Kita sudah tahu lah. Dan yang seperti ini terjadi akibat orang-orang yang menganggap bahwasanya meskipun tanpa ajaran dari Rasulullah SAW, mereka bisa membuat aturan sendiri dalam beribadah. Yang penting apa? Yang penting menurut akal dan pikiran mereka baik. Jadi apapun, kalau menurut akal dan pikiran mereka itu baik, ya mereka kerjakan kaum muslimin. Nggak peduli apakah ini ada tuntunan atau tidak. Yang penting baik. Ya. Jadi standarisasinya dalam melakukan sebuah perkara itu, perkara ibadah, yang penting baik. Ya. Sehingga sa'i pun ya dinyanyikan dengan lagu seperti ini kaum muslimin. Ya. Dan ini bernyanyi, ada lagi yang ketika sa'i, mereka membaca Pancasila kaum muslimin. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kaum muslimin, kita nggak paham kaum muslimin, mengapa mereka bisa melakukan perkara-perkara yang seperti itu kaum muslimin. Ya, itu para pembimbingnya, itu juga gimana kaum muslimin? Coba. Ya, sampai sa'i mereka bisa menyanyi Yalal Waton, Yalal Waton sambil membaca Pancasila. Ya, apa tujuannya coba? Apakah ingin mengenalkan Indonesia? Ya, kalau mengenalkan Indonesia dengan cara yang seperti itu namanya memperkenalkan kebodohan, ya, kejahilan. Ya, sok-sokan mengenalkan Indonesia, tapi bukan dengan prestasi, tapi dengan kejahilan, dengan kebodohan itu. Ya. Dan ini video sudah berlalu lah kaum muslimin ya, sudah berlalu cukup lama ya. Meskipun juga yang namanya seperti ini tetap jejak digital tidak bisa terelakkan bahwa jejak-jejak mereka ini nggak beres kaum muslimin ya. Dan kali ini viral kembali kaum muslimin. Ini bukan jamaah haji ya, tapi ini orang-orang halu yang mungkin mereka ingin berangkat haji atau mungkin mereka juga punya keyakinan-keyakinan yang halu kaum muslimin. Ya, mereka berada di sebuah gua, katanya sebuah gua, dan gua itu menjadi tempat, ya, menjadi pintu masuk ke Mekah kaum muslimin. Sehingga mereka ini bertalbiyah di dalam gua tersebut seperti talbiyahnya orang yang ketika tawaf di depan Ka'bah kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nah kaum muslimin, kalau kita membaca caption yang ada di video tersebut kaum muslimin, lorong kecil yang bisa tembus ke Mekah di Goa Safawardi Pamijahan. Jadi setelah kami browsing mencari informasi tentang goa ini,
kami menemukan sebuah artikel dari NU Online Jawa Barat, ya, jabar.nu.or.id. Ya, di sana dijelaskan sejarah dan fungsi Gua Safarwadi. Safarwadi namanya, ya, bukan Safawardi, ya. Pamijahan. Di sini ada gambar selamat datang di makam Waliullah Safarwadi Pamijahan. Jadi ini adalah makamnya Waliullah kaum muslimin. Dan ini tempatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di desa Pamijahan. Ya, ini gua yang merupakan tapak tilas Syekh Haji Abdul Qadir Jailani, menerima ijazah ilmu agama dari gurunya, yaitu Imam Sanusi, yang kini diberi nama Gua Safarwadi Pamijahan atau Gua Safarwadi, atau disebut juga Gua Pamijahan. Kemudian kita baca di ujungnya kaum muslimin, karena ini artikel bagi kami ini apalah. Jadi Gua Pamijahan yang sampai saat ini ramai dikunjungi para pendatang merupakan salah satu warisan bersejarah yang harus dijaga, dikelola, dan dipublis keberadaannya, sehingga para generasi muda berikutnya bisa menapaktilas sejarah tidak melupakan perjuangan-perjuangan para syuhada dalam menyebarkan agama Islam. Bagaimanapun perjuangan para wali patut diacungi jempol, sehingga tanpa adanya perjuangan para wali mungkin kita belum berada di jalan yang lurus. Sebenarnya kalau umat ini dituntun yang benar kaum muslimin, itu hanya sekedar tempat pemakaman saja biasa, ya, napak tilas biasa, tidak ada istimewanya sama sekali, ya, cuma napak tilas. Cuma sekedar situs sejarah lah kaum muslimin, nggak ada istimewanya, nggak ada barokah dan lain sebagainya, maka ini nggak ada masalah. Tapi ketika sudah diklaim, oh ini makam wali, diziarahi, di sini isinya orang soleh, minta-minta di sana, ya, akhirnya apa? Hulu kaum muslimin. Ya akhirnya sampai seperti ini kaum muslimin. Ya, jamaahnya menganggap bahwa goa ini bisa menjadi pintu untuk bisa tembus ke Mekah. Ya, Goa Safarwadi ini menjadi tempat atau menjadi pintu untuk bisa tembus ke Mekah. La ilaha illallah. Ini orang-orang halu kaum muslimin, ya. Dan kita tahulah ya, jamaah yang seperti ini asalnya dari mana. Ya tahulah kaum muslimin, kalau Wahabi nggak mungkin berkelakuan yang seperti ini, ya. Nggak mungkin kaum muslimin. Ini orang-orang halu kaum muslimin. Dan yang percaya seperti ini, ya ternyata banyak kaum muslimin. Itu ada berapa orang itu, ya. Dan itu yang di video, mungkin banyak lagi jamaah yang mempercayai yang seperti ini kaum muslimin. La ilaha illallah, ya. Ini orang Islam diajak berpikir cerdas, ini malah mengajak kepada berpikir apa yang seperti ini, ya. Kebodohan lah ini. Kalau seandainya yang seperti ini benar kaum muslimin, ngapain ada biro haji? Hah? Kenapa itu Kementerian Agama kok membuka pelayanan haji, pelayanan umroh? Untuk apa kaum muslimin? Orang tinggal datang ke goa di Pamijahan ini, tembus ke Mekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Parah kaum muslimin, ya, parah. Dan biasanya kaum muslimin, kalau seperti ini dikritik, nanti yang mengkritik itu langsung dicap dasar Wahabi, nggak percaya wali, nggak percaya hal gaib. La ilaha illallah. Percaya, wali kita percaya. Orang-orang yang beriman itu semuanya wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali Allah. Nggak ada wali bisa seperti ini kaum muslimin. La ilaha illallah. Inilah butuhnya belajar kaum muslimin. Butuhnya belajar agama Islam yang benar. Butuhnya belajar bagaimana manhaj, bagaimana cara beragama, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini supaya nggak seperti ini kaum muslimin. Kalau seperti ini, coba kaum muslimin, ini kan hanya berdasarkan akal hawa nafsu. Ya, coba. Dan ini banyak yang seperti ini kaum muslimin, ya. La ilaha illallah. Kok masih ada orang yang setolol ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok-kelompok yang seperti ini kaum muslimin, ya. Na'udzubillah min dzalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.